Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa fadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, hati kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat ini juga insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena tetap kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Dan majelis ini juga majelis warisan dari al-maghfuru lahu Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Zahid Syarif rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, guru kita semua. Mudah-mudahan beliau diberikan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga mudah-mudahan kita mewarisi paling kurang akhlak beliau, adab beliau, mudah-mudahan kita warisi. Dan mudah-mudahan ilmu beliau juga kita warisi, tidak secara nasab tetapi secara ilmu, secara adab, secara akhlak. Mudah-mudahan kita warisi beliau dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan di yaumil qiyamah bersama beliau dan guru-guru beliau tentunya. Nah, adik-adik sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah, hadis yang kita baca sore ini ini sangat bertepatan sekali. Sekarang bulan Rajab, setelah ini bulan Sya'ban, selanjutnya Ramadan. Ini tinggal beberapa bulan lagi. Ya, nah, ibaratnya kalau mau datang, ya kemarin misalnya mau datang ke tempat kita nih, Tuan Guru Bajang, semua kita kita percantik, kita perindah semuanya. Nah, itu ketika datang orang alim, orang soleh. Dan itu hal yang dianjurkan untuk kita menyambut orang-orang yang soleh. Nah, pun demikian, yang akan datang ini adalah rajanya bulan. Rajanya apa? Bulan. Nah, maka kita juga harus menyiapkan. Yang kita siapkan apa? Bukan sekedar membaca hadis-hadis tentang puasa, hadis-hadis tentang keutamaan Ramadan, enggak. Jadi yang kita siapkan apa? Pertama, diri kita, akhlak kita, adab kita, amal kita. Itu kita perbaiki. Kan di dalam dalam kitab Fawaidul Mukhtarah itu disebutkan bahwa Rajab ini syahruz zar'i. Rajab adalah bulan kita menanam. Menanam apa? Ya amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan itu kita tanam di bulan Rajab. Al-Quran misalnya, jangan nunggu Ramadan dulu baru kita baca Quran. Enggak, dari sekarang kita tanam kebiasaan untuk membaca Al-Quran. Kemudian apa lagi kebiasaan-kebiasaan kita selama Ramadan? Tadarrus, ngaji dan seterusnya. Intinya bulan Rajab ini kita gunakan untuk menanam kebaikan-kebaikan. Nah, lalu kemudian bulan Sya'ban kata ulama itu adalah syahrus suqya. Ya. Bulan kita untuk menyiram. Tadi kita tanam. Setelah kita tanam, disiram. Jadi, ini sebelum masuk ke pembahasan ini, tumbuhan pun demikian adik-adik sekalian. Di taman, di kebun atau di mana kita nanam sesuatu. Setelah kita tanam, kewajiban kita adalah untuk menyiram. Setelah kita tanam, kewajiban kita adalah untuk merawatnya supaya dia tumbuh dengan baik. Nah, baru akhirnya nanti baru kita panen dengan baik hasilnya.
Nah, bagaimana kita ingin hasil yang baik sementara kita hanya nanam doang, tidak kita siram, tidak kita rawat. Ya, nah demikian. Jadi bulan Rajab ini kita mulai mengerjakan kebaikan-kebaikan, amal soleh. Begitu masuk bulan apa tadi? Sya'ban, di sana kita siram. Sirami artinya apa? Supaya meningkat lagi kebaikan kita, meningkat lagi bacaan Al-Quran kita. Nah baru kemudian bulan Ramadan itu adalah syahrul hasad katanya. Ya, man zar'a hasada. Apa arti hasad? Hasad itu artinya memanen. Misal begini, sekarang kita jadi pedagang. Ya, ada bapaknya pedagang sini? Ada, orang tua yang jadi pedagang. Ya, dagang apa? Dagang apa? Hah? Bensin. Alhamdulillah. Terus nih, dagang warung. Wih, warungnya didagang, luar biasa. Iya, dagang di warung maksudnya ya. Ya bagus, itu mudhaf ilaih dipakai. Terus pakaian. Ada ndak yang jualan buah-buahan di sini? Ya, ada satu. Terus yang jualan yang lain ada? Ande misalnya di warung. Ya, warung. Ya, silakan. Ya, di warung. Warung kita adanya di dekat tempat wisata. Wisata itu biasanya rame hari Ahad atau hari Minggu. Nah, kira-kira apa yang kita siapkan untuk hari Ahad itu atau hari Minggu itu? Pasti kita perbanyak tuh. Apa? Dagangan kita. Perbanyak lagi, mungkin percantik lagi warung kita supaya orang tertarik. Tujuannya apa? Supaya orang tertarik datang ke warung kita, membeli, belanja di warung kita. Sampai sini paham? Nah, sama dengan Ramadan adik-adik sekalian. Allah tawarkan Ramadan itu sebagai musim untuk kita memanen. Memanen apa? Ya memanen apa yang sudah kita tanam, apa yang sudah kita tanam di bulan Rajab, apa yang kita siram di bulan Sya'ban, itu kita panen di bulan Ramadan. Artinya di bulan Ramadan itu adik-adik sekalian, di sana tempatnya apa? Mahal barang kalau bahasa pedagang itu. Cabai kapan dia mahal? Cabai kapan dia mahal? Ayo, kapan cabai itu mahal? Ada enggak? Bulan Roh. Ada pendapat yang lain? Cabai itu kapan pas? Begawe. Ada lagi? Penampahan. Ada orang ekonomi kayaknya apa? Pas cabai itu sedang sedikit. Ketika cabai itu sedikit, di sana akan mahal. Tetapi justru Ramadan itu sebaliknya adik-adik sekalian. Bukan justru tempat orang jarang beribadah di sana. Ramadan kan biasa tumbuh semangat kita untuk ngaji, tumbuh semangat, pokoknya kebaikan-kebaikan tumbuh di sana. Ternyata Allah juga jadikan Ramadan itu sebagai bulan mahal. Bulan mahal artinya ibadah kita yang kita lakukan itu dibayar 2 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya apa yang sudah kita tanam, yang sudah kita siram, tetap kita kerjakan di bulan Ramadan, itu sama artinya kita meraih untung yang lebih banyak. Nah, ini kalau kita hitung-hitungan sebenarnya ya. Kalau kita hitung-hitungan. Makanya di hadis kita dikatakan apa? Idza dakhala syahrul Ramadan putihat abwaabus sama. Kalau bulan Ramadan sudah datang, sudah tiba, putihat abwaabus sama. Pintu langit dibuka. Di dalam riwayat lain dikatakan putihat abwaabul jannah. Di riwayat lain juga mengatakan putihat abwaabur rahmah. Abwaabus sama, abwaabul jannah, abwaabur rahmah. Nah, apa maknanya masing-masing? Ini punya makna masing-masing. Ketika di hadisnya mengatakan abwaabus sama seperti ini, artinya apa? Di sana dibuka pintu langit. Artinya setiap doa kebaikan yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti kabulkan. Nah, sekali kasih gambaran seperti ini lagi. Ada 3 pintu. Ada berapa? Ada 3 pintu. Pintu pertama itu isinya duren. Pintu kedua isinya manggis. Pintu ketiga isinya rambutan. Nah, suatu ketika pintu itu dibuka oleh yang punya. Ini saya bukakan pintu. Ada pintu duren, ada pintu
manggis, ada pintu rambutan. Silahkan siapa yang mau datang ambil secara gratis. Kira-kira siapa yang akan dapat duren? Yang memasuki pintu duren. Siapa yang akan dapat manggis? Yang masuk pintu manggis. Siapa yang dapat rambutan? Yang masuk pintu rambutan. Siapa yang tidak dapat sama sekali? Yang tidak masuk sama sekali. Padahal sudah dibukakan. Paham sampai sini? Nah, sama dengan bulan Ramadan itu adik-adik sekalian. Betul, doa kita itu dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan pintu makbul, pintu mustajabnya doa. Tetapi kalau kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan itu, ya Allah tidak akan kasih. Sampai sini paham? Nah, itu kalau abu-abus sama. Kemudian yang kedua, abu-abul jannah, masih dengan gambaran yang tadi. Abu-abul jannah, pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa adik-adik sekalian? Lakukan amal-amal kebaikan, baca Qur'ankah, tarawihkah, termasuk puasa dan semuanya ya, semua kebaikan. Kenapa? Karena amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan itu bisa menyebabkan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala terbuka, ya. Lanjut Bapak. Ya itu ya. Jadi itu bisa menyebabkan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala terbuka. Ya kayak tadi misalnya saya katakan begini. Ketuk pintu, ucapkan salam, saya akan buka pintu. Saya kasih apa yang kamu mau. Saya siapkan di sini misalnya saya siapkan di sini amplop. Siapa yang salam, siapa yang ketuk pintu, saya bukakan pintu, saya kasih amplopnya. Kira-kira siapa yang dapat? Yang ngetuk pintu, yang ucap salam. Assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum. Dibukakan pintu, ini amplopmu. Sudah diumumkan terlebih dahulu. Ini Rasul SAW sedang mengumumkan kepada kita bahwa ketika Ramadan itu datang, Allah bukakan pintu surga selebar-lebarnya. Artinya apa? Siapa yang melakukan amal soleh, baca Quran dan seterusnya, itu artinya dia mengetuk pintu surga. Allah akan bukakan bagi orang-orang yang mengetuk pintu surga itu dengan amal solehnya. Jadi jangan kita mikir sederhana, masih tamu Ramadan terbuka pintu surga. Alur ngene-ngene amalku ndek nulak penok-penok. Jadi jangan sampai kita berpikir seperti itu. Ya. Ya kalau bahasa kita ndarak sak molah gitu. Walaupun ini amal molah sekali. Baca Quran itu bagian dari cara kita membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Wa ghuliqat abwabu jahannam. Kemudian pintu jahannam, pintu neraka itu dikunci serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita melakukan kebaikan tadi, dua maksudnya. Maksud pertamanya ketika kita misalnya puasa, ibadah di Ramadan, maksud pertamanya adalah kita ketuk pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maksud keduanya adalah amalan itu juga mampu menutup rapat nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Paham ya? Paham. Nah, kemudian yang terakhir wasul silatis syayatin. Kemudian setan-setan itu dibelenggu. Ya, ini ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, setan sudah secara keseluruhan itu dibelenggu. Sehingga akhirnya yang dilepas oleh setan itu apa? Senjatanya. Makanya jangan heran, ya. Jangan heran, padahal puasa masih ada pencurian. Masih ada kan? Padahal bulan puasa, bulan Ramadan masih ada orang yang tidak puasa misalnya. Jangan salahkan hadisnya. Katanya di hadis bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Maka masih ada dengan kesetanan kita bilang kan. Kenapa? Senjatanya yang masih ada pada kita. Apa itu? Nafsu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, betul setan itu dibelenggu. Tapi setan yang senior-senior. Jadi yang dilepas itu katanya masih ya beruk-beruk berajah jadi setan lah bahasa kita ya. Beruk-beruk berajah jadi setan, ia terlepas. Itu yang disuruh goda nih manusia-manusia yang sedang berpuasa ini.
Maka ketika kita melakukan satu pelanggaran, kalah sih karena kode kalau bahasa kita, ya. Kalau bahasa kita. Nah, itu jadi makna daripada hadis ini. Nah, maka tadi saya katakan, ya mudah-mudahan ini jadi persiapan kita. Jadi persiapan bagaimana kita menyambut Ramadan. Insyaallah man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Kalau kita bahagia menyambut Ramadan, ya bahagia ini bukan hanya dengan senyum, senyum, sebentar lagi Ramadan, senyum terus. Caranya bahagia. Laisa kadzalik, bukan begitu. Tapi dengan tadi, mulai bulan Rajab ini kita menanam. Bulan Sya'ban kita sirami, baru Ramadan itu di sana kita panen. Nah, di Ramadan kan ada satu malam namanya malam apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ibadah pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini kadang yang apa? Kebanyakan kita begitu misalnya masuk 10 malam terakhir, kita mulai ingat-ingat kata-kata Imam Ghazali misalnya. Kalau mulainya hari Senin, ya, atau Selasa dan seterusnya, maka Lailatul Qadar itu datang tanggal sekian sekian sekian. Banyak kita begitu kan? Sering kita disampaikan juga oleh guru-guru kita seperti itu. Nah, yang keliru itu adalah hanya maunya ibadah tulen-tulen, mati-matian ibadah hanya pada malam itu. Sementara di malam lain diabaikan. Paham maksudnya? Oh, katanya Imam Ghazali kalau malam ini dimulai maka tanggal 27. Tanggal 27 ya tahun buai-buaian pokok untuk siapan kopi, pokok adik sandang ngantuk. Ya. Baca Quran, zikir, sampai selaput jampi-jampinya keluar. Nah, ini yang keliru itu adik-adik sekalian. Yang tepat itu bagaimana? Ibadah sudah di semua waktu. Ibadah sudah mulai dari malam pertama sampai malam terakhir ibadah. Baca Quran, lakukan rutinitas kita seperti biasa. Jangan hanya mengkhususkan pada malam itu. Ingat, ini adalah satu proses. Kalau bahasa kita melen maik doang. Ya, melen maik doang. Padahal dijelaskan juga kita, sekalipun tidak secara langsung kita jumpa tanda-tanda itu, kita ibadah saja malam itu, maka itu sama artinya kita mendapatkan khairum min alfi syahr. Paham maksudnya ini? Ya. Jadi jangan, ya saya katakan tadi, mengkhususkan hanya malam itu untuk mati-matian beribadah. Sementara malam lainnya kosong, tidem doang. Jari-jari si terawih, jari-jari si ngaji arak semendak, jerakno apa? Game. Sampai sahur. Game. Selesai sahur, game lagi. Sampai subuh. Selesai subuh, game lagi. Ya, game lagi. Aneh dari Padang ke Tidem. Jerak subuh katanya kan, dari Padang Tidem jerak subuh araan main game. Tapi daripada main game, mana lebih baik dengan baca Quran? Baca Quran. Makanya lebih baik Anda di pondok kalau bulan puasa itu. Setelah subuh kan ada aja caranya Ustadz supaya kalian tidak ngantuk. Ya sama kayak qobla subuh misalnya. Kalau saya tidak akal-akali dengan menghafal, pasti wah selaput kan. Tapi itulah cara supaya kalian tidak ngantuk, menghafal saja. Akhirnya semua cari contoh di Al-Quran, semua buka. Nah, naktafi bihadzal qadar. Mudah-mudahan ini salah satu jadi motivasi kita, bekal kita masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua disampaikan ke bulan Ramadan seterusnya, ya, sebanyak-banyaknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang